Selamat pagi saudara-saudara seiman. Eh, saya dalam minggu ini tersentuh akan membaca Mazmur 100. Ini Mazmur 100 beberapa kali saya sudah baca dan juga sudah sampaikan untuk gereja kita. Jadi dan pagi hari ini saya mengundang kalian semua buka buku Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Dan berkata demikian. Ayo kita bangkit berdiri. Tolong. Mari kita mulai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba, gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 100 ini adalah sebuah nyanyian puji-pujian yang mengundang kita untuk memuji Tuhan dengan sukacita dan rasa syukur. Mazmur ini dimulai dengan sebuah seruan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Yang seperti dikatakan ayat 1 ini. Seruan ini meminta kita untuk mengakui keagungan Tuhan dan menyatakan rasa syukur kita kepadanya. Dan selanjutnya, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah adalah pencipta dan gembala kita yang selalu merawat dan melindungi kita seperti domba-dombanya. Mazmur ini juga berkata dan meminta agar kita untuk memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur dan memujinya dengan nyanyian. Mengakui bahwa Tuhan itu baik dan setia dalam segala hal. Dan Mazmur ini juga pun mengajak kita untuk hidup dalam rasa syukur dan memuji Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Ini merupakan pengingat bahwa kita harus selalu mengakui kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam rasa syukur dan memuji Tuhan, kita akan merasakan kedamaian dan sukacita yang hanya kita diberikan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan Mazmur 100 ini jadi mengajak kita untuk hidup dalam rasa syukur dan memuji Tuhan dengan sukacita dalam hati kita. Mengakui kebaikan dan kesetiaannya yang kekal. Mazmur ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala yang selalu merawat dan melindungi kita. Dan kita bisa selalu percaya padanya dalam setiap situasi dalam kehidupan kita. Amin. Oke, dan sekarang mari kita berdoa. Siapkan hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, untuk saat ini di mana kami sekalian bisa bersama dengan gerejamu untuk memuji dan memuliakan namamu yang kudus. Kasihinilah kami ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami cacat dan kecil, tetapi Tuhan Maha Besar dan Maha Kuasa. Kami berdoa
agar Tuhan datang untuk berbicara secara mendalam ke dalam hati kami masing-masing. Berikan jawaban kepada mereka yang menderita. Memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah. Kami juga berdoa untuk kesembuhan, untuk transformasi baik fisik maupun spiritual. Dan kami mempersilakan Roh Kudus pada hari ini berbicara melalui umat-Mu, ya Bapa, melalui hamba-Mu Ishak. Tolonglah pakai agar kita semua dapat mendengar dan mengerti. Atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersyukur seperti tadi Mazmur 100 mengatakan, kita memasuki dengan segala pujian syukur hanya karena anugerah Tuhan dan kita bisa bertemu di sini di dalam kasih Tuhan. Amin. Bertemu di dalam kasih-Nya dan berkumpul di dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita terus bersuka cita, karena kita ada di sini bukan karena kemampuan kita, karena anugerah Tuhan. Amin. Ku jatuh cinta padanya, makin dalam, makin hari makin dalam, dan makin bertambah. Amin. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Silakan di dalam semakin cinta. Oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Silakan cintanya semakin cinta. Oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Kita katakan kepada Tuhan saat ini, aku makin mengasihimu Tuhan. Aku jatuh cinta kepadamu. Makin lama aku mau makin mencintaimu. Karena Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi. Dan Engkau sudah memberikan hati yang baru.
Engkau mempunyai rencana yang sangat indah di dalam kehidupan kami. Itulah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
minta Ibu Joyce untuk menyembah Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin. Biar kita terus menundukkan hati kita. Kita minta pada Bapa, lembutkanlah hati kita. Lembutkan hatiku Tuhan, supaya kita lebih dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Bapa, lembutkanlah hatiku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Karena tak terhingga, tak terbilang, tak terukur betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang setiap hari baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Untuk kasih setia-Mu hari lepas hari yang membawa kami ke dalam hadirat-Mu saat ini, yang kami diperkenankan untuk terus beribadah di tempat ini, untuk kembali mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari lepas hari, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami, di mana Engkau yang menopang hidup kami. Kalau kami boleh menghirup udara segar, kalau kami boleh berada di tempat ini, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, ini kami, terimalah segala pujian syukur kami, penyembahan kami, dan segala puji-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan pada hari ini. Dan kami mohon Bapa, berhembuslah Roh Kudus-Mu saat ini untuk memulihkan seluruh umat-Mu, memulihkan keadaan kami satu persatu. Tuhan, tengoklah hati kami, kalau ada yang masih tidak berkenan di hati-Mu. Bapa, kami mohon Engkau angkat, Engkau tegur kami dengan firman-Mu yang kudus yang sebentar lagi akan dibawakan hamba-Mu. Bapa, kami mohon Engkau berbicara kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di
berkarya, bekerja, memulihkan gerejamu saat ini. Yang lemah kau kuatkan, yang sakit kau sembuhkan, yang terhilang kau kembalikan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berembuslah di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Baik, puji Tuhan kita berkumpul sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kolose pasal yang kedua, kita akan lanjutkan perenungan kita dalam tahun ini, dalam minggu-minggu terakhir. Di mana ini? Perlu kacamata. Baik, Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5, tetapi saya mulai dengan ayat yang pertama. Ayat 28 dan 29. Jadi mulai dari Kolose pasal 1 ayat 28 dan 9, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sekarang pasal yang kedua, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam dialah Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Baik, ini firman Tuhan yang akan kita merenungkan pada hari ini dalam kitab Kolose. Dan judul yang saya berikan di sini, saya ambil dalam judul dalam bahasa Portugis, yang adalah kepedulian Paulus terhadap jemaat, ya, kepedulian daripada Paulus terhadap jemaat, kepedulian, perhatian daripada Paulus terhadap jemaat di Kolose, terhadap jemaat di Laodikia. Dan kita akan berusaha untuk mengerti sedikit apa yang kita bisa pelajari dari perhatian yang Paulus berikan terhadap jemaat di Kolose dan jemaat
di Laodikia. Oke? Baik, dalam bagian pertama ini saya hanya akan menyebutkan apa bentuk dari perhatian Paulus terhadap jemaat di Laodikia. Dan setelah itu kita akan merenungkan mengapa Paulus memberikan perhatian kepada jemaat di Laodikia dan jemaat di Kolose. Oke? Bisa mengerti? Jadi ada dua bagian dari firman Tuhan ini. Pertama, kenapa Paulus itu peduli dengan jemaat di Kolose? Ya, jemaat yang dia sendiri tidak kenal, dia sendiri tidak dirikan. Ya, dia dirikan melalui Epafras, anak buahnya. Secara tidak langsung ya, Epafras menerima Yesus melalui pelayanan Paulus, pergi ke Kolose dan mendirikan jemaat di sana. Jadi boleh dikatakan bahwa jemaat Kolose Laodikia adalah cucu rohani daripada Paulus. Tapi Paulus begitu peduli dan memberikan perhatian terhadap jemaat yang dia tidak kenal. Ya, apa yang membuat Paulus dengan kata-kata yang kita akan melihat situ memberikan begitu banyak perhatian kepada suatu jemaat yang jauh, ya, dan kita berusaha untuk memetik beberapa pelajaran untuk kehidupan kita juga secara pribadi. Baik, jadi dalam bagian pertama yang kita sudah baca, apa perhatian yang Paulus berikan terhadap jemaat? Ya, kalau kita melihat ada paling tidak 5 hal yang Paulus memberikan perhatian atau menunjukkan kepeduliannya terhadap jemaat di Kolose dan Laodikia. Ada 5 di situ. Jadi kita sudah baca tadi. Pertama itu dalam ayat yang kedua Paulus menulis, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengaku aku pribadi. 2, supaya hati mereka terhibur. Ya. Hal yang pertama di sini, lihat bagaimana, perhatikan bagaimana Paulus itu orangnya tegas. Ya, orangnya itu mempunyai suatu tekad, ya, orangnya tegas. Dia mengatakan begini, aku mau. Ya. Kalau kita di rumah sudah lapar, kita bilang sama istri, kita bilang sama anak, kita bilang sama suami, aku mau makan telur dadar. Ya, harus telur dadar, ya. Aku mau mie sekarang. Ya. Atau kalau sudah tiba masa liburan, ya aku mau ke pantai. Apa nggak boleh pergi ke pegunungan, nggak boleh jalan-jalan. Kalau enggak, aku mau ke pantai. Mau itu satu kata yang keras, yang menunjukkan pilihan, keputusan, ya. Jadi aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Jadi Paulus mau orang-orang tahu betapa dia berjuang secara keras. Dan Paulus, ya, kehidupannya kita sudah belajar sedikit tentang dia, bahwa dia sebenarnya orang yang istimewa di dalam kalangan Yahudi, orang yang terdidik, orang yang elit, ya. Tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya. Dan ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia tidak menyerahkan setengah-setengah. Dia menyerahkan segenap kepribadiannya. Dia berjuang keras, ya. Dia bekerja keras di dalam pelayanannya. Jadi aku mau apa? Supaya kalian tahu betapa kami berjuang untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi, supaya hati mereka terhibur. Paulus mau jemaat yang susah di sana, kita tidak tahu persis apa yang mereka alami, tapi mau agar mereka terhibur. Oke? Hal yang ketiga juga Paulus lanjut, dan mereka bersatu di dalam kasih. Aku mau bukan saja mereka terhibur, tapi kumpulan yang ada di sana yang saya belum kenal, mereka belum kenal dengan saya hanya mendengar kabar tentang mereka itu melalui surat, melalui laporan daripada Epafras. Saya mau agar mereka itu bersatu di dalam kasih.
Ya, di dalam kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu yang terbaik. Dan saya mau mereka hidup di dalam kasih Tuhan itu. Dan bukan saja itu, Paulus juga dia lanjut. Yang ketiga, apa yang Paulus mau atau perhatian kepedulian Paulus terhadap jemaat adalah sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Wah, ini kata-kata yang dipilih semua mempunyai makna yang sangat dalam di sini. Yang Paulus menunjukkan kepedulian, perhatian kepada jemaat. Dia bilang bahwa saya mau itu jemaat yang di Laodikia sana, jemaat di Kolose sana, mereka memperoleh segala kekayaan, ya, bukan sedikit-sedikit, ya, bukan secara setitik-setitik, ya, bukan kemiskinan, bukan seperti kadang-kadang kalau kita dulu bersaudara dalam keluarga, saya tidak tahu ya, kalau saya dulu banyak berdosa. Karena ketika ada pembagian kue di rumah, saya makan, saya punya, tapi senantiasa masih melirik sepotong kue dari adik-adik saya ya. Jadi tidak puas dan saya punya masih melirik daripada kue daripada adik-adik saya. Karena ya egois, orang egois itu ya. Tidak mau membagikan tapi justru mau ambil dari orang yang lain. Paulus tidak, saya mau segala kekayaan itu ya. Dan juga keyakinan pengertian mereka yang di Laodikia itu memperoleh. Ini satu hal yang luar biasa. Paulus bukan saja mengalami semua berkat Tuhan itu, tapi dia rindu orang-orang lain juga diberkati oleh Tuhan dalam segala kekayaan, dalam segala pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Karena lanjut di sini sebab di dalam dialah, di dalam Tuhan Yesus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Wah, ini luar biasa. Paulus dia orang yang mempelajari kitab suci waktu itu perjanjian lama. Dia tahu bahwa di dalam kitab suci, di dalam Mazmur, di dalam Amsal, di dalam hukum Musa itu ada kekayaan tentang hikmat dan juga pengetahuan daripada Tuhan. Luar biasa, ya. Dan Paulus mau agar hikmat dan pengetahuan Tuhan itu dibagikan kepada jemaat di Laodikia dan tidak tinggal hanya untuk dirinya sendiri. Wah, ini satu kepedulian yang luar biasa, ya. Siapa di sini kadang-kadang merasa kurang hikmat, ya, kurang kebijaksanaan, ya. Kita bisa mencari hikmat dan kebijaksanaan di dalam firman Tuhan, ya. Firman Tuhan siap untuk memberikan hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan bagi kita, ya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, saya coba merenungkan beberapa hikmat daripada Alkitab. Ya, beberapa hikmat Alkitab. Contoh, salah satu hikmat Alkitab ada di dalam Amsal, di mana pengamsal mengajarkan tentang kita belajar dengan semut. Ya, kita harus belajar dengan semut. Ya, di tengah dunia ini ada konsep-konsep yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang bilang, mari kita makan, kita minum, kita pesta, kita boros, kita jalan-jalan aja, kita nikmati semuanya karena kita akan mati. Ya, kalau dapat uang nggak usah simpan-simpan, ya tetap langsung saja nikmati karena kalau sudah tua nanti tidak bisa dinikmati. Ya, dan tidak perlu dibuka. Tapi dalam Amsal 6 pasal 6 sampai 11, di situ pengamsal memberikan nasihat untuk kita belajar dengan semut, ya. Belajar dengan semut, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah
lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, semut tidak ada pemimpin ya, semut yang pekerja, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, jadi ini satu ajaran tentang semut dari Alkitab. Ya, tentang soal kerja, memanfaatkan waktu. Ya, untuk menyimpan pada musim dingin, pada musim panas, sehingga pada musim dingin ada perbekalan. Ini hikmat yang ada di dalam Alkitab. Ya, satu contoh yang lain juga hikmat daripada Alkitab, antara menghimpun kekayaan di dunia ini dan di dunia akhirat, mana yang lebih baik, mana yang lebih bijak menurut Alkitab? Ya, menyimpan kekayaan dalam dunia ini, ya, mengumpulkan atau membiarkan untuk dunia setelah kita mati atau kita mewariskan kepada orang-orang lain. Mana yang paling penting? Ya, menurut Alkitab dalam doa atau dalam pengajaran Yesus Kristus, khotbah di bukit, tidak usah membuka juga untuk menghemat waktu. Saya hanya membaca bagi kita. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Di situ tertulis bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini satu contoh praktis tentang hikmat daripada Tuhan. Tidak berarti dilarang untuk kita mempunyai tahapan investasi atau keuangan. Tidak berarti itu. Tetapi yang penting dari firman Tuhan ini, yang Tuhan ajarkan dari pesan firman Tuhan ini adalah bahwa kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita itu ditempatkan, diarahkan pada harta kekayaan dunia ini. Karena harta kekayaan dunia ini baik, tetapi terbatas, ya, bisa dicuri, bisa ada karat, bisa ada ngengat. Tetapi harta surgawi daripada Tuhan yang kita taruh di dalam surga itu tidak bisa dicuri. Ya, dan kita harus menjaga hati kita. Ini hikmat, salah satu dua contoh saja dalam Alkitab yang saya bagikan bagi kita. Kembali kepada Kolose, Paulus dia mau agar jemaat Kolose Laodikia mengenal akan semua kekayaan dan keyakinan pengertian dan rahasia Allah yang di dalam Yesus memiliki segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada segala harta hikmat dan pengetahuan. Sekali lagi, Paulus tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus ini adalah rahasia Allah. Di dalam Dia tersembunyi, terletak ada segala hikmat dan pengetahuan yang manusia memerlukan untuk hidup dengan cara yang layak, dengan hidup yang cara yang benar. Oke? Kita lanjut di sini, apalagi kepedulian perhatian Paulus terhadap jemaat. Di situ ayat yang berikutnya, Paulus juga menyatakan dalam ayat yang ke-4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah.
Ini Paulus, dia tidak kenal jemaat itu, tapi Paulus tahu di dalam dunia ini ada orang yang mau menipu kita. Dengan kata yang paling gampang, ada orang yang mau menipu kita dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang sepertinya benar tapi ujung-ujungnya mau menipu kita. Dan secara menipu dalam banyak hal ya, menipu dalam hal keuangan, menipu dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal kesehatan. Tetapi secara khusus juga menipu kita dalam hal rohani. Menipu kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Yang Tuhan sudah benar-benar menunjukkan terang benderang kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus hati-hati. Telinga kita harus senantiasa cermat untuk membedakan suara-suara yang kita dengar, rayuan-rayuan dan kata-kata yang indah ya tentang iman kita. Paulus tahu tentang itu, tapi Paulus peduli. Ya, Paulus berjuang keras demi kebaikan daripada jemaat yang di Laodikia. Dan satu lagi saya angkat yang kelima, Paulus juga dia peduli terhadap jemaat di Laodikia dan Kolose sehingga dia berdoa bagi mereka. Ya, ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ini luar biasa. Paulus contoh teladan luar biasa. Paulus tidak ada di sana, ya, tetapi dia bilang, aku berada dengan kalian di dalam roh. Ya, bukan berarti rohnya dari Paulus keluar dan melayang terbang dan pergi sampai ke Laodikia, bukan dalam arti itu. Tetapi Paulus dalam rohnya dia sehati, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Roh Kudus yang hadir dan ada di mana-mana. Roh Kudus ada di mana-mana. Ya, ini kita harus ingat. Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus ada di Indonesia, Roh Kudus ada di Amerika Serikat, Roh Kudus ada di rumah, Roh Kudus ada di bawah, di tengah orang-orang yang sedang belajar studi dalam bahasa Portugis. Roh Kudus ada di mana-mana. Paulus tahu akan hal itu, meskipun jauh di dalam roh dia bersyafaat, dia berdoa, dia bersukacita bahwa berdoa bagi mereka serta bersukacita atas tertibnya kehidupan dan keteguhan iman mereka di dalam Kristus Yesus. Baik, ini bagian pertama daripada khotbah hari ini. Kita melihat di sini perhatian Paulus terhadap jemaat Tuhan. Perhatian, kepedulian Paulus terhadap jemaat Tuhan. Sekarang coba kita berusaha memetik beberapa pelajaran perenungan daripada kehidupan Paulus ini, ya. Mengapa Paulus dia mempunyai suatu tekad, satu determinasi, satu ambisi, ya? Mengapa dia mempunyai suatu kegigihan, satu kepedulian yang luar biasa terhadap jemaat yang bahkan dia tidak mengenal? Ya, kita sudah bisa bertanya kepada diri kita, ya, apakah saya punya kepedulian terhadap orang lain? Ya, kita bukan pendeta, barangkali kita bukan penatua atau kita bukan pengajar, tapi masing-masing kita, apakah saya peduli terhadap orang lain seperti Paulus peduli? Ya, dan dalam kehidupan kita, ya. Barangkali dalam perjalanan kehidupan kita, kita pernah dalam satu titik perjalanan kehidupan kita, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita mau bersaksi kepada orang lain. Ya, dan kita mau menunjukkan kasih kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita,
kepada tetangga kita, kepada pelanggan kita, barangkali kita rindu untuk menjadi berkat Tuhan kepada orang lain. Tetapi akhirnya karena 1, 2 alasan, 3 alasan, 4 alasan, yaitu akhirnya kita menemukan berbagai alasan. Waduh, saya enggak bisa ya. Aduh, saya gagal. Waduh, saya tidak pintar. Waduh, saya tidak pandai. Waduh, saya enggak tahu berkata-kata. Saya enggak tahu mulai dari mana. Dan kita bisa frustrasi, kita bisa kecewa. Dan kita bilang, wah, saya ini orang berdosa. Ya, saya ini orang yang tidak sempurna. Ya saya nggak bisa, saya sudah coba tapi ya saya nggak bisa ya. Saya mau tinggal diam saja. Ya, dan kita menemukan alasan bahwa ya saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa main musik, saya tidak bisa bicara dengan orang, saya tidak bisa terima tamu. Ya, saya tidak bisa kunjungi orang di lapangan, di ladang Tuhan. Saya tidak bisa dan kita akhirnya memilih sikap lebih tinggal diam. Ya, oke, daripada mengganggu, lebih baik kita juga tidak merepotkan. Ya, kita juga tidak terlibat. Ya, jadi ini seringkali bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi pada satu sisi, kenapa kok bisa ada orang seperti Paulus yang gigih, yang bertekad, yang tidak patah semangat, yang berjuang, ya, yang maju terus, ya, yang tidak pantang mundur, ya, yang hampir pernah dibunuh, dilempari dengan batu-batu, yang harus melarikan diri dari satu kota di dalam suatu keranjang yang diturunkan, yang mengalami kandas perahu atau kapal, tetapi yang pernah digigit sama ular, yang pernah dibenci sama banyak orang dan dia tidak berhenti. Ya. Dan banyak tokoh Alkitab lainnya juga ya, seperti Petrus, ya juga seperti Daud, seperti Salomo. Kenapa ada orang-orang yang mereka itu maju terus dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Ya. Dan saya coba merenungkan tentang kehidupan Paulus, mengapa dia mempunyai suatu tekad yang luar biasa di dalam melayani Tuhan dan bahkan peduli terhadap satu jemaat yang dia tidak pernah bertemu. Poin yang pertama, kita bisa mempunyai suatu kepedulian terhadap orang lain. Kita bisa peduli, memberikan perhatian terhadap orang lain. Yang pertama, kalau kita pertama-tama mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini yang terjadi dengan Paulus. Paulus dia gigih, dia berambisi, tetapi ambisi Paulus, ambisi rohani Paulus dimulai ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Paulus, sebelumnya Saulus, membenci orang Kristen. Dia mau membunuh orang Kristen. Dia mengambil surat izin untuk menganiaya orang Kristen. Bahkan Alkitab mencatat dia menjadi saksi kematian daripada Stefanus yang dilempari oleh batu karena bersaksi dan tidak menyangkal oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus orang yang keras, Paulus orang yang pembenci, tetapi Paulus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengubah kehidupannya. Ini satu hal yang luar biasa. Satu hari kita bisa merenungkan tentang pertemuan Paulus dengan Yesus, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, singkat cerita, dia mendengar suatu suara, "Siapakah engkau?" Dan Yesus menjawab, "Aku adalah engkau yang kamu menganiaya." Paulus mendengar suara langsung daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan teks daripada Kisah Para Rasul itu hanya satu ringkasan daripada cerita.
Tetapi Paulus, dia itu hidupnya berubah ketika dia bertemu dengan Yesus, karena dulu dia hanya mendengar tentang Tuhan, tapi sekarang dia berelasi langsung dengan Tuhan, mengenal akan Tuhan, mengerti akan kasih Tuhan, mengerti bahwa dia adalah orang berdosa karena dia menganiaya gereja yang adalah tubuh daripada Kristus, dan Kristus mati di kayu salib. Dia yang tak berdosa dijadikan dosa untuk menghapus dosa umat manusia. Anak Allah pencipta langit dan bumi datang kepada dunia, berjalan di antara kita dan kita manusia. Daripada mengasihi dia, daripada menghormati akan Tuhan, kita manusia, kita membunuh akan Yesus, kita menghujat akan Yesus, kita membenci akan Yesus. Manusia ya secara keseluruhan membunuh, mematikan Sang Pencipta. Ini satu hal yang luar biasa. Tetapi Yesus mati, bangkit, dan menyelamatkan kita. Semua doktrin ini, semua pengajaran ini masuk di dalam hati daripada Paulus. Sehingga dia bilang apa? Hal-hal yang dulu saya banggakan sebagai elit, saya dari suku Benyamin, saya dari kaum Farisi, saya orang yang terdidik, saya orang yang dari kelas atas. Apa yang Paulus katakan? Semua ini kuanggap sampah demi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perubahan mental, hati, jiwa dari seorang yang mempunyai suatu perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau kita baca dalam 1 atau 2 Korintus pasal 12, tidak perlu baca, Paulus dia begitu mengasihi Tuhan, dan dia begitu mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, sehingga Paulus dia dapat satu hak istimewa untuk apa? Dibawa ke langit, dibawa ke surga, dibawa ke hadirat Tuhan, dan di situ Tuhan membukakan kepadanya kebesaran, keagungan Tuhan, kita tidak tahu persis. Membukakan rahasia dari rencana Allah bagi umat manusia. Mengungkapkan kebesaran Tuhan yang sehingga Paulus mengatakan yang saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Paulus dia masuk dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa. Apa yang Paulus alami dari kebesaran Tuhan, dia mengalami secara pribadi, dan dia bilang, saya tidak mau tinggalkan semuanya ini untuk saya. Saya mau membagikan kepada orang lain. Saya rindu jemaat di Laodikia, jemaat di Kolose saya tidak kenal. Saya mau juga mereka mengenal rahasia Allah dalam Kristus. Segala kekayaan dan segala pengertian yang ada di dalam dunia ini ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kalau kita kurang hikmat, tinggal meminta kepada Tuhan yang mempunyai hikmat dan Dia akan memberikan kepada kita. Poin pertama, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengerti kita orang berdosa, kita mengerti kita diselamatkan, kita akan peduli terhadap orang lain. Kita mau orang lain juga diberkati. Kita mau orang lain juga mengalami apa yang saya alami. Kita tidak tahu caranya, kita tidak expert, tapi kita mau. Ya, seperti di gereja kita izinkan menggunakan ya Oma Koktai dan orang-orang yang lain di sini. Ya kita tidak pandai bicara, tapi kita undang datang ke gereja. Nanti datang ke gereja, ya Tuhan akan memakai pendeta, evangelis, akan memakai pujian, akan memakai teatro, akan memakai film, akan memakai berbagai cara untuk bicara dalam hati orang lain. Tetapi saya mau, saya rindu orang lain dibagikan. Jadi poin pertama, kepedulian terhadap orang lain terjadi kalau kita mempunyai suatu pertemuan yang benar-benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus mempunyai juga suatu kepedulian terhadap jemaat di Laodikia, terhadap jemaat di Kolose, di Efesus, di Korintus, terhadap semua orang lain yang dia kenal dan tidak kenal. Poin yang kedua, karena dia tahu rencana Tuhan bagi umat manusia. Ya.
Ada suatu rencana Tuhan bagi umat manusia. Ada sejarah dunia, ya, ada sejarah dunia yang berlangsung dengan berbagai kejadian. Indonesia merdeka tanggal berapa? Sudah lupa? 17 Agustus 1945. Nah, ini satu hari yang bersejarah. Brasil merdeka tahun berapa? Ya, 7 September tahun berapa? Lebih sulit ya. Brasil merdeka 7 September 1822. Wah, luar biasa ya. Ini semua adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang sedang berlangsung di dunia ini. Tetapi di dalam sejarah umat manusia ada sejarah keselamatan Allah yang sedang berlangsung. Di dalam sejarah umat manusia ada sejarah karya keselamatan Tuhan yang sedang berlangsung. Dan berbagai peristiwa bersejarah sedang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan satu kampung, kehidupan suatu perkumpulan di pedalaman Amazon, di pedalaman Papua, di Eropa, dalam sejarah umat manusia. Tuhan sedang menyelamatkan suatu umat. Tuhan sedang menyelamatkan orang-orang berdosa. Tuhan sedang memanggil orang-orang untuk menerima akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menikmati seluruh kekayaan, hikmat, dan pengertian. Ini luar biasa. Paulus tahu dia tidak boleh pangku tangan. Dia tidak boleh tinggal diam. Satu sejarah sedang berlangsung. Kalau Injil tidak diberitakan, kalau kabar baik tentang Tuhan Yesus tidak diberitakan, orang-orang akan tersesat, orang-orang akan terhilang, orang-orang akan kacau balau, orang-orang akan tetap dalam ikatan kurangnya pengetahuan, ikatan kegelapan, ikatan banyak hal yang kurang. Ada suatu karya Roh Kudus dan ini sedang berlangsung di seluruh muka bumi. Puji Tuhan, Injil sampai di Kolose melalui Epafras. Puji Tuhan, Injil sampai di Laodikia melalui Epafras. Saya rindu lebih banyak orang lagi di sana diselamatkan oleh Tuhan. Paulus jelas itu di dalam benak dan pikirannya. Jadi kita juga hanya akan peduli kepada orang lain, khususnya mereka yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa keselamatan dalam Kristus perlu dibagikan kepada orang lain. Kita tidak akan semangat mendukung misi para misionaris kita dalam memberikan persembahan, atau dalam mendoakan, atau dalam mengunjungi mereka. Kita tidak akan bersemangat mendukung para misionaris kita kalau kita menganggap bahwa pekerjaan mereka tidak penting. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka sedang di ujung pelaksanaan sejarah keselamatan Allah untuk memberikan kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, seperti Titus di Guinea-Bissau, seperti Rita di Guinea-Bissau, yang berada di dalam batas-batas pertemuan dengan antara orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup dalam kegelapan. Kalau kita tidak memahami bahwa mereka di sana untuk membawa berita kelepasan dan keselamatan penuh di dalam Kristus, kalau kita memahami, kita mendukung dengan sukacita. Persembahan kita tidak menjadi berat, dukungan kita tidak menjadi suatu keharusan keagamaan, tetapi suatu pemberian yang sadar bagi kerajaan Allah, bagi orang-orang yang lain. Dan demikian Injil sampai kepada kita, ya. Demikian Injil sampai kepada kita karena ada misionaris, hamba-hamba Tuhan di masa lalu yang mengerti akan hal ini. Mereka datang membagikan Injil kepada kita dan kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bergantung lagi pada mereka,
tanda kutip ya, tapi kita bisa berjalan sendiri, kita bisa bersuka cita sendiri, kita bisa mulai melayani Tuhan juga. Ini luar biasa. Ada sejarah rencana keselamatan Allah yang sedang berlangsung. Paulus tahu tentang hal itu. Oleh sebab itu dia mengadakan perjalanan misi pertama, kedua, ketiga. Bahkan pada zaman itu dia bilang, saya mau sampai kepada Spanyol. Saya mau sampai kepada ujung daripada Eropa. Suatu hal yang luar biasa. Ketika itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kemajuan teknologi seperti ini. Tapi dia mengerti ada rencana Tuhan yang harus dikerjakan. Dan poin yang ketiga, ini yang Tuhan menaruh dalam hati saya secara khusus. Kenapa Paulus percaya kepada Tuhan dan peduli dengan jemaat di Laodikia? Mengapa Paulus itu dia memberikan perhatian kepada jemaat di Laodikia? Selain dua hal itu, ada poin yang ketiga yang saya rindu Tuhan dapat memberikan pengertian kepada om-om, tante-tante, bapak ibu di sini, sebagaimana Tuhan berikan kepada saya. Poin yang ketiga, mengapa Paulus dia bilang aku mau, ya, aku perbuat, aku bersama dengan kalian. Mengapa Paulus punya kegigihan? Karena ada satu hal yang luar biasa. Poin yang ketiga adalah Paulus percaya bahwa Tuhan memakai dia. Paulus percaya bahwa Tuhan memakai Paulus. Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan agung sempurna. Pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Tuhan dalam Roma disebutkan tidak perlu penasihat. Presiden perlu penasihat. Semua kita perlu penasihat. Ya, perlu pengacara. Wah, kalau saya bertingkah begini sesuai dengan hukum atau tidak. Tuhan tidak perlu penasihat. Ya. Tuhan adalah Dia yang menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang dan jadilah terang. Ya. Jadilah akan binatang-binatang, jadilah binatang-binatang. Tuhan Maha Kuasa. Ya. Tuhan sempurna. Tuhan itu kebesarannya kita tidak bisa mengukur. Bahkan, mungkin saya mengatakan sesuatu yang baru bagi om-om, tante-tante. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Kalau kita mendefinisi Tuhan, kita membatasi Tuhan. Apa yang kita coba definisikan adalah mengungkapkan bagaimana kita mengerti Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Tuhan agung, besar, luar biasa adanya. Dan kita orang berdosa, kita semua orang berdosa. Kita semua keturunan Adam dan Hawa, kita semua pernah melakukan kesalahan dari masa muda sampai sekarang. Kita akan terus membuat kesalahan dalam hidup kita. Dosa tidak baik, dosa merugikan, dosa menjengkelkan, dosa menyinggung, dosa menyakiti. Dosa adalah suatu tindakan yang tidak adil. Dosa itu merusak sedikit atau banyak, menjengkelkan, membuat kita menderita, dan dosa tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa, inti dari ajaran kita hari ini, Yesus Kristus datang untuk memulihkan kita, untuk menyelamatkan kita, dan ini intinya yang saya mau sampaikan pada saat ini. Perhatian, Yesus Kristus datang untuk memulihkan kita. Sekali lagi, Yesus datang bukan saja untuk menyelamatkan, tapi Dia datang untuk memulihkan
memulihkan kita orang berdosa melalui kelahiran baru menjadi manusia baru. Dan kata lain, kalau saya dan saudara sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, keberdosaan kita, kecenderungan kita untuk berdosa, perbudakan kita terhadap dosa, Roma pasal 6, 7, 8. Perbudakan kita tunduk kepada dosa, perhatian, telah dibatalkan oleh karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Perhatikan, sehingga apa yang terjadi? Kita yang menerima Kristus, kita bebas. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita tidak lagi terikat oleh dosa. Kita benar-benar bebas di dalam Kristus Yesus. Dan Bapak, Ibu, Om, Tante-tante, saudara-saudara, ini yang Paulus benar-benar memahami dan membuatnya berbeda. Paulus memahami di dalam Kristus saya benar-benar bebas dari dosa. Saya tidak perlu lagi tunduk terhadap dosa. Saya tidak perlu lagi tunduk terhadap tradisi dari hukum Taurat. Di dalam Kristus saya bebas. Dan di dalam Kristus saya dilengkapi dengan Roh Kudus. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi dan Bung Arman sudah berkhotbah, 1 Kolose 1 ayat yang ke-28. Perhatikan di situ apa yang dikatakan. Paulus berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Luar biasa ini, om-om, tante-tante. Dengan kata lain, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengatakan, aduh saya tidak bisa, aduh saya ini terbatas, aduh ini saya ini gak bisa. Kalau Tuhan dengan kuasanya bekerja di dalam kita, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada siapapun. Paulus percaya akan hal ini karena itu dia dari segi manusia membuat yang terbaik, memakai pengetahuan, mempelajari Alkitab, dia melengkapi dirinya, dia menjual tenda untuk survive dalam kehidupan, dia melakukan segalanya. Dia menginjili, dia buat strategi, kita akan ke kota sana, kita akan ke kota itu, kita akan menginjili. Dia studi filsafat, kita akan berdebat dengan orang Yunani yang tidak mengenal Tuhan. Dia persiapkan semua dari segi manusiawi. Tetapi perbedaannya, Paulus tahu bahwa dia bergantung sama anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan di dalam aku, anugerahnya di dalam aku, itulah yang membuat aku kuat. Bukan karena kekuatanku. Ini luar biasa yang Tuhan perbuat bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada segala berkat rohani yang kita butuhkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada segala kekayaan, pengertian, pengetahuan, segala-galanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ini. Ini salah satu rahasia mengapa Paulus dia gigih, mengapa Paulus dia bertekun dalam pelayanan. Satu hal yang saya renungkan juga di sini, dan saya sudah mau mengakhiri. Masing-masing kita adalah kita. Masing-masing adalah dirinya sendiri. Kita tidak perlu menjadi Paulus. Masing-masing kita mempunyai anugerah sendiri dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini, kerinduan saya bukan untuk menaruh satu beban di dalam kita, tetapi kerinduan saya, sebagaimana firman Tuhan memberkati saya,
adalah kita mengetahui bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan merangkul kita. Tuhan akan menjadikan semuanya lebih ringan. Karena Tuhan yang akan menopang dan berkarya bersama-sama dengan kita. Ini yang luar biasa. Terkadang Paulus dia mengatakan ya di Korintus ya, quando eu sou fraco, eu sou forte. Ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Ketika aku tahu bahwa secara manusia saya tidak sanggup membuat apa-apa, aku menjadi kuat karena hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Apa perbedaan antara pengetahuan dunia dan pengetahuan Tuhan? Apa bedanya hikmat Tuhan dan hikmat manusia? Karena ada yang bisa menyangka, wah, filsafat juga mengajarkan supaya kita tidak malas. Ya, kita tadi sebutkan tentang semut, ya, tapi dalam ajaran yang lain ada juga tentang kerja keras. Apa perbedaan antara hikmat Tuhan dan hikmat dunia? Apa perbedaan antara pengetahuan dunia dan pengetahuan Tuhan? Bedanya adalah Tuhan. Tuhan perbedaannya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita ada segala-galanya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita ada segala kekayaan, hikmat, pengertian, pengetahuan yang tidak terbatas. Karena dia adalah sumber daripada hikmat itu sendiri. Dia adalah hikmat itu sendiri. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Hikmat adalah kemampuan kita mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup ini. Hikmat bukan sekedar pengetahuan ya, pengetahuan kita tahu sesuatu, tapi hikmat bagaimana kita menerapkan pengambilan keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Seringkali kita manusia, saya bicara tentang diri saya sendiri, ya kadang-kadang kita punya banyak alasan ya, kita manusia punya banyak alasan ya. Ya saya nggak bisa itu, saya kurang rapi dalam situ. Tetapi melalui firman Tuhan ini saya disadarkan, ya kamu terbatas, kamu ya Ishak. Tetapi aku bersama dengan kamu. Bangkit untuk jangan menyerah, untuk maju terus. Apa yang merupakan kekurangan, kelemahan, sekarang tidak ada alasan karena Tuhan beserta dengan saya, Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Tuhan punya sumber hikmat untuk memberikan bagi kita. Dan saya mau rindu seperti Paulus juga, ya bergantung sama Tuhan supaya Dia menganugerahkan hikmat kepada kita sewaktu kita membutuhkan. Kitab Yakobus di sana tertulis, barang siapa yang kekurangan hikmat mintalah bahwa Tuhan dan Tuhan akan memberikan. Dan ketika meminta janganlah hatinya mendua. Karena orang yang hatinya mendua tidak akan memperoleh. Kalau kita perlu hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan dalam hidup, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam studi, menyangkut anak, menyangkut cucu, menyangkut kesehatan, menyangkut gereja dan rendah hati. Kita bilang, Tuhan ya saya tidak bisa, tapi Tuhan berikanlah hikmat-Mu. Tuhan secara cuma-cuma Dia akan memberikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini mengangkat kita supaya kita tidak takut bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita bertemu dengan Tuhan, ada rencana Allah bagi umat manusia. Tuhan mau memakai kita. Dan Tuhan dapat bekerja di dalam kita, melalui talenta kita, melalui apa yang kita miliki. Dan ini berlangsung kiranya sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan menyerahkan firman Tuhan ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu karena Engkau adalah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dengan Engkau kami tidak berkekurangan apapun. Tingkatkanlah iman kami, ketergantungan kami. Buka mata kami, senantiasa melihat kebesaran keagungan-Mu secara praktis dalam langkah-langkah kehidupan kami.
Engkau mempunyai kunci untuk membuka dan menutup pintu apapun dalam kehidupan ini. Kami percaya kepada Engkau meskipun kami tidak melihat Tuhan. Dan kiranya keyakinan ini kami rindukan kepada orang-orang lain. Jadikan kami saluran berkat terhadap keluarga kami, tetangga kami, orang-orang yang kami tidak kenal, pelanggan-pelanggan kami, orang-orang yang Kau menaruh dalam perjalanan kehidupan kami sehingga mereka mengenal akan Dikau Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.